Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara sepersekutuan. Pada sore hari ini kita akan memulai peribadatan KRW pada tanggal 8 Juli. Dan ini adalah masuk dalam pekan anak. Maka dari itu mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Allah Putra melimpah atas kehidupan saudara-saudara sekeluarga. Amin. Kita pujikan dari KPJ 7 bait yang pertama. Gusti kawula sowan atur pangabekti pasanya walan padang kanthi terus sing asih mugi paduka sampi wa paring kasana Bapak dan Ibu, pada sore ini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri di mana kita akan menerima pembacaan firman Tuhan dan uraiannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus, pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali di rumah kami masing-masing untuk mengikatkan ikatan persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Berkatilah masing-masing kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat mendengarkan uraian firman-Mu, dan kami pun juga dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pada pekan anak saat ini, kami bersama-sama menggumulkan kehidupan supaya kami dapat membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak kami sejak dini menuju kepada kemuliaan surga. Hamba-Mu yang akan membacakan, Hamba-Mu yang akan menguraikan firman, demikian juga yang memberikan penjelasan tentang kehendak-kehendak-Mu, berkasilah dengan kuasa roh hikmat, supaya apa yang dikatakan bukan menurut kemauannya, namun karena kuasa roh-Mu menghampiri hidupnya. Dalam nama Yesus, awal pertengahan sampai selesai, dikuduskanlah peribadatan kami. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama membaca dari Roma 7. Roma 7 pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan 25. Di dalam perikop perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ini saya ambil ayat 15 sampai dengan 25 saja. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tanggapi dengan pujian nomor Kidung Jemaat nomor 51 bait 1 dan 2, kitab suci Hartaku. Sidang yang kekasih, pada bacaan kita, pada bacaan Roma 7 ini, Paulus menjelaskan tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum Taurat yang suci. Begitupun dengan peraturan-peraturan atau perintah yang ada di dalamnya, yang ada di dalam kitab Tauratnya. Karena melalui hukum Taurat umat ditunjukkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa melalui perintah yang suci ini, umat jadi tahu apa itu dosa. Jadi dengan hukum, dengan secara sederhana dikatakan bahwa melalui perintah yang suci itu umat akan menjadi tahu apa itu dosa. Yakni apa yang harus dilakukan, tapi apa yang dilarang untuk dilakukan tidak boleh dilakukan. Kalau di luar itu adalah dosa. Nah, inilah pergumulan-pergumulan yang selalu menjadi pergumulan kita, terutama di dalam kita mendidik anak-anak kita. Pada pekan anak ini
Tentu saja orang tua harus memiliki pemahaman bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, ini harus ada pendidikan. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan bahwa di situ adalah hukum Taurat adalah hukum yang suci. Dan pada pasal ini pula Rasul Paulus menggunakan cara pandang secara kental. Secara kental yang menunjukkan pemisahan antara tubuh dan roh. Tubuh dan roh ini terpisah, dipisahkan. Misalnya roh ingin melakukan kebaikan, tapi tidak bisa. Tidak bisa melakukan karena tubuhnya justru ingin melakukan hal yang tidak baik. Jadi secara roh memang ada keinginan untuk berbuat baik, tapi tubuh ini mengganggu karena mempunyai keinginan, sehingga tubuh dan roh ini kelihatannya tidak bisa bersama-sama, ada perbedaan. Seakan-akan tubuh dan roh itu berpikir sendiri-sendiri, tidak menjadi satu kesatuan. Ini pemikiran, pemahaman di dalam tulisan Rasul Paulus ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu, Rasul Paulus melalui perintah suci ini ada hukum Taurat itu adalah sesuatu yang rohani. Ada hukum Taurat itu adalah sesuatu yang rohani. Kalau saya ngomong hukum Taurat, Ibu dan Bapak apakah sudah paham dengan hukum Taurat? Hukum Taurat itu ada 10 ketetapan, 10 perintah suci yang diberikan Allah kepada Musa pada saat itu untuk seluruh umat. Bukan, jangan disamakan dengan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat banyak peraturan tentang persembahan, tentang korban, tentang bakaran, tentang ini dan lain sebagainya, itu memang banyak. Nah, ini yang sampai sekarang menjadi pergumulan kita adalah bukan kitab Tauratnya, tapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah merupakan, Taurat itu hukum yang suci. Allah sendiri yang menulis, memberikan kepada umat supaya diberlakukan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari penderitaan, kesengsaraan, dan semua segala sakit penyakit dalam dunia ini. Tetapi ada syarat 10. Satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka dari itu kalau kamu pandai, bagi apa, orang pintar, orang kaya, jangan mengandalkan kekayaan, kepandaian, kemampuan, dan kecakapan kita. Jangan membuat bagimu patung yang di langit di atas, di bumi di bawah, di laut atau di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, karena Allah tidak mau dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ciptaan lain. Nah, inilah kepada kita. Yang ketiga, sudah dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang harus Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak, supaya mereka menjadi anak yang rendah hati, anak yang mengagungkan kekuatan kekuasaan Allah, tidak mengandalkan kepandaiannya, tidak mengandalkan kekayaan orang tuanya, tidak mengandalkan pangkat derajatnya orang tua, tapi mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga dia tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dengan sumpah-sumpah yang palsunya. Dan mereka pun juga akan menghormati hari kudus Tuhan. Pada yang bagian keempat, itu kan sudah kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau, boleh bekerja, tapi pada hari ke-7 itu harus berhenti. Ini pun juga mulai dari sini, mulai dari awal anak-anak sudah mulai bisa membaca, itu anak-anak sudah mulai memahami. Pertama, menghafalkan. Setelah menghafalkan, ibu dan bapak mengajarkan, memberi contoh dalam sikap perbuatan. Pernah Bapak Pendeta mengatakan bahwa banyak orang-orang Kristen yang tidak mau ke gereja karena ada kebutuhan atau kepentingan dan sebagainya. Itu tidak menjadi contoh teladan bagi anak yang menyupakan contoh yang baik. Nah, contoh yang baik adalah bagaimanapun juga susah beratnya kehidupan, bagaimanapun juga banyaknya aktivitas kegiatan kita di luar, tapi kalau kita pada hari Sabat harus mempunyai waktu untuk Tuhan. Karena waktu untuk Tuhan adalah waktu kebersama-sama hidup dengan umat yang lain, memuliakan Allah di dalam hari kudusnya, supaya Bapak dan Ibu memperoleh pengkudusan. Pada bagian kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu juga harus diajarkan, bukan untuk mengagungkan orang tuanya,
Tapi memang betul-betul sebodoh apapun, setidak mempunyai kekayaan apapun, orang tua itu adalah yang menjadi pengukir jiwa raga kita. Maka dari itu kita tidak boleh tidak hormat kepadanya. Sejelek apapun juga mereka mempunyai jasa yang sangat besar. Sebodoh apapun juga mereka adalah orang yang telah mengukir jiwa raga kita untuk mewujudkan kasih karunia Allah. Nah, untuk itu ibu dan bapak yang kaya atau yang miskin, pada pekan anak ini tentunya kita harus mulai mengajar, mulai mengajak, bangkitlah anak-anak supaya kalian memahami 10 kehendak Allah yang suci ini. Di antaranya yang nomor 5 ini, hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi supaya ada kelestarian hidup yang penuh rahmat. Bahagia kan kalau kita sebagai orang tua yang bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya, yaitu damai sejahtera dalam hati karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Allahnya. Dia mempunyai cinta kepada Allahnya daripada dunia yang ada di sekelilingnya. Yang seringkali terjadi itu adalah seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Aku ingin berbuat baik, tapi tubuhku gak bisa. Seperti halnya dalam mempersembahkan perpuluhan saja. Contohnya ini, perpuluhan saja. Banyak orang yang masih hitung-hitung tentang perpuluhan. 1/10 dari seluruh kekayaanmu, bulan ini, tahun ini, hari ini, itu adalah milik Allah. Tapi kalau kita lihat, sulit kan kita menyisihkan. Kenapa? 1/10 dari milik kita itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Untuk kehidupan jemaat atau kehidupan orang-orang yang melakukan tugas bagi kemuliaannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, berarti maksudnya kita sudah meting. Oh iya, bulan ini gajiku 10 juta, tak ambil 1 juta. Sudah, niat baik ada. Tapi besoknya anaknya ngomong, Pak, kos-kosanku kurang tambah sekian. Perpuluhannya dipetil, gak apa-apa, perpuluhan Tuhan kan tahu. Nah, itu kan berarti hal yang buruk, yang jahat, tidak bisa memberlakukan apa yang telah ditetapkan, dijanjikan kepada kita. Maka dari itu kita harus benar-benar memiliki keteguhan. Kalau sudah berani iya, jangan sampai dibatalkan. Kalau sudah berjanji, jangan sampai ingkar janji. Itulah yang menjadi harapan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Nah, itu hanya contoh saja tentang perpuluhan. Ada yang lain lagi. Ada janji kepada orang tua, besok Pak, nek aku wis nyambut gawe, wis sugih, wis duwe sembarang kali, Bapak tak siapi ini. Setelah itu dia punya istri, dia punya suami, sudah lain, tubuhnya yang menjadi utama. Gangguan dari tubuhnya. Lah inilah hukum Taurat itu yang suci ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mengenal hukum Taurat ini akan mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini dengan demikian anak-anak kita menjadi anak yang kalau mulai dari dini sudah diajarkan pemahaman ini, dia akan terus terkesan sampai pada akhir tuanya. Dia akan selalu mengingat bahwa apa yang baik itu jangan sampai diganggu oleh keinginan tubuh. Yang baik itu adalah keinginan roh. Keinginan roh itu adalah hubungannya dengan Allah. Nah, maka dari itu kita bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Pada pekan anak ini, anak-anak supaya cinta Tuhan. Kalau nyanyinya aku tresno Yesus jeru-jeru banget. Nah, itu buktikan gimana jerunya, gimana dalamnya cinta kepada Tuhan itu, kepada Yesus, dalam sangat.
Kalau dalam sangat berarti kita memiliki suatu pemahaman bahwa sejak awal dia sudah mengatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya dalam kehidupannya. Ya seperti halnya dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari segala penderitaan dan kesusahan hidup dalam dunia ini. Asalkan kamu, nah ini, tidak congkak, tidak sombong, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan kepandaian, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyerahkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang yang rendah hati, sabar menghadapi pergumulan, menjadi anak yang tenang, anak yang santai, tapi pasti melakukan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, pada pekan anak ini, marilah kita adakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak. Kita mulai Bapak dan Ibu, ajak mereka membaca hukum Taurat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Renungkan itu siang dan malam, waktu duduk, waktu tidur, waktu jalan, waktu makan, waktu apapun, supaya mereka terus-menerus menggulirkan pesan dan juga firman yang suci ini dalam kehidupannya. Dengan demikian ibu dan bapak akan menjadi ibu dan bapak yang diberkati, ibu dan bapak yang menjadi saluran anugerah Allah kepada anak-anak, dan memberikan masa depan yang penuh sukacita dengan pengharapan anak-anak semakin dekat dengan Allahnya. Amin. Kita ngambil saat teduh. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, mampukanlah kami para orang tua supaya kami benar-benar dengan tekun dan setia mengarahkan, membimbing anak-anak kami untuk menghadap kehadirat Tuhan setiap detik, saat, dan waktu. Dengan demikian kehidupan anak-anak kami terpelihara oleh pemeliharaan Roh-Mu yang menuju kepada damai sejahtera-Mu. Dari sekarang sampai selamanya, kuduskanlah kami masing-masing keluarga bersama dengan anak-anak kami. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita sambut dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 159, bait yang pertama dan keempat. Sambil kita menyerahkan persembahan kita. Sidang yang kekasih, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita masuk dalam doa syafaat kita dan kita menyerahkan persembahan kita. Allah yang Maha Besar, kembali kami menghadap kehadirat-Mu mengaturkan syukur dan terima kasih atas firman yang Kau berikan pada saat ini. Mampukan kami melakukan pembinaan kepada anak-anak kami sejak dini, supaya kami menjadi saluran berkat bagi mereka untuk kehidupan mereka. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami
seberapa yang terkumpul pada sore hari ini, kiranya Tuhan terima dan kuduskan. Persembahan ini kiranya Tuhan percayakan kepada pengelola supaya dapat dikelola sesuai dengan keperluan-keperluan pelayanan gerejamu. Kuduskan dan sucikan di dalam Yesus. Kami juga berdoa Bapak dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berikan rahmat anugerah supaya mereka memperoleh pemulihan bahkan kesembuhan sebagaimana yang telah Tuhan sediakan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka sehingga di dalam sakitnya mereka dapat merasakan bahwa mereka akan hidup di dalam roh, sehingga mendahulukan kepentingan-kepentingan roh daripada kepentingan-kepentingan tubuh. Dengan demikian semuanya dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, baik mereka yang di bawah perawatan dokter paramedis maupun di bawah perawatan keluarga dan sanak saudaranya. Dengan demikian mereka akan memperoleh anugerah pemulihan bahkan kesehatan yang sempurna. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang baru saja menghadapi duka cita karena ditinggal pergi oleh keluarganya. Dimanapun juga, siapapun juga, termasuk Bapak Heli Sutopo bersama keluarga, demikian juga yang lain-lain yang tidak kami sebut, kami percayakan mereka dalam dukanya. Tapi kami percaya bahwa setiap kehidupan orang percaya di dalam kepergian salah seorang anggota keluarga yang kami cintai merupakan suatu hal yang terputusnya cinta sehingga terjadi kesedihan. Namun kami tidak boleh terlalu dalam kesedihan kami, karena saudara kami yang telah kembali ke pangkuan-Mu ada di dalam rengkuhan damai sejahtera-Mu. Untuk itu menjadikan ucapan syukur bagi kami keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu kami percayakan hidup kami yang masih ada di dalam dunia ini, sertailah mereka supaya kami semua yang masih tinggal di dalam dunia ini dapat melampaui kehidupan kami dengan damai sejahtera pulang ke pangkuan-Mu dalam kuasa dan kasih-Mu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Karena banyak mereka yang tereliminasi dari pekerjaan sehingga mereka keluar tidak memiliki penghasilan dan sulit untuk mencari penghasilan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada mereka walaupun mereka merasakan keberatan dalam hidupnya. Berikanlah syukur dan sukacita supaya mereka tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan tubuh namun mengandalkan kekuatan roh-Mu dalam hidupnya. Dengan demikian mereka terberkati dan juga tetap dalam penyertaan-Mu, dapat mengatasi sampai selesainya pandemi COVID-19 ini teratasi. Kami juga menyerahkan juga kepada saudara-saudara kami yang masih juga melakukan pekerjaan dan belajar secara online. Tuhan berikan rahmat anugerah ketabahan, kesabaran, terutama di dalam menghadapi laptop mereka masing-masing. Kalau ada gangguan-gangguan, berikan mereka ketabahan, kesabaran, sehingga dapat melakukan dengan penuh sukacita, pemahaman dan pemikiran yang positif. Kiranya Tuhan lahirkan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian Engkau pun tetap memberkati mereka. Dalam belajarnya pun juga akan lancar, dalam pekerjaannya pun juga akan lancar. Dalam masa new normal ini Tuhan, kami masih tetap harus hati-hati untuk menjalani kehidupan. Untuk itu kami serahkan masyarakat bangsa kami yang saat ini memasuki masa new normal ini. Kiranya kami semua seluruh bangsa ini memiliki kewaspadaan supaya menjaga diri, menjaga kebersihan, kesehatan, baik makanan, minuman maupun kehidupan kami setiap hari. Untuk itu Bapa Surgawi, mampukan kami mencari istirahat kami dengan penuh damai sejahtera di dalam naungan sayap kasih-Mu. Berikanlah kami perlindungan, bawalah kami ke rumput yang hijau, supaya kami dapat merasa tentram walaupun kami masih dalam ketidakpastian menghadapi pandemi COVID-19 ini.
dalam kekurangan kami, dalam kelebihan kami, dalam kesulitan dan juga dalam kemudahan, kami percayakan di dalam terang kuasa kasih-Mu. Para pimpinan kami dari Bapak Presiden sampai kepada aparat terendah di seluruh Indonesia, berikan hikmat kebijaksanaan supaya memberlakukan peraturan-peraturan yang mereka keluarkan benar-benar seturut dengan kebutuhan masyarakat. Kuduskan mereka, sucikan mereka, berkati mereka, berikan hidup yang roh supaya kesucian hukum-Mu akan terjadi dalam negara bangsa kami. Kami juga menyerahkan aparat keamanan, ABRI, Polri, demikian juga saudara-saudara kami dokter paramedis yang bekerja di garda terdepan, dengan kesga-kesga yang ada di seluruh Indonesia, kiranya juga Tuhan berikan perlindungan. Banyak anggota kesehatan, keluarga kesehatan, dokter dan paramedis yang menjadi terdampak dengan COVID-19 ini dan menjadi korban, kami serahkan keluarga mereka dalam damai sejahtera-Mu, supaya Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan. Sehingga dengan demikian Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan-keperluannya. Pemerintah negara bangsa kami pun juga ikut memikirkan apa yang harus dilakukan kepada mereka-mereka yang telah berjuang di garda terdepan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami serahkan gereja-gereja. Mampukan gereja-gereja pun juga Tuhan gerakkan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh dan juga menggapai orang-orang yang terdampak. Baik dalam kekurangan ekonomi, baik di dalam penyelesaian kesehatan, baik di dalam mempersiapkan segala keperluan-keperluan new normal ini, kiranya kami semua ikut ambil bagian sebagai gereja yang telah Tuhan tempatkan di dalam dunia ini, yang Tuhan memberikan kami di tengah-tengah serigala. Namun kami percaya bahwa serigala itu pun juga akan menjadi bagian daripada kami untuk melaksanakan cinta kasih-Mu kepada mereka. Sempurnakanlah doa kami Tuhan. Ampunkanlah segala kekurangan kesalahan kami. Sempurnakan juga pengharapan kami. Terutama pada malam hari ini kami juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami, memberikan pemulihan dari kelelahan kami, lelah berpikir, lelah bekerja, demikian juga lelah melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kegiatan kami hari demi hari. Dan saat ini kami akan mengistirahatkan diri kami. Teduhkan kami sampai esok pagi. Dengan kebangkitan baru esok pagi, Tuhan memberikan warna-warna yang baru, pengharapan baru. Mampukanlah kami melihat mentari pagi dengan senyum dan tertawa yang cerah, karena dengan demikian Engkau memberikan kesehatan lahir batin kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita nyanyikan nyanyian penutup sebelum kita menerima berkat, yaitu dari PKJ 289. Ella
kasih karunia Allah Bapa dan Yesus Kristus melimpah dan menyertai saudara sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Dan kita ketemu pada hari Rabu yang akan datang. Amin.